Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Bersyukur dengan sepenuh hati, bersyukur dengan memenuhi segala unsur, baik itu hati kita, lisan kita ataupun perbuatan kita, sehingga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Dengan hati kita, yaitu dengan kita i'tiraf. Apa i'tiraf Bapak sekalian? I'tiraf, arafa ya'rifu, i'tarafa ya'tarifu. Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah itu hari apa? Hari di mana Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mimpinya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan hari Arafah. Arafah itu asal kata dari Arafah yang artinya mengerti. Jadi setelah sekian kali bermimpi, Nabi Ibrahim tahu bahwasanya ini wahyu. Disebut dengan hari Arafah. Wahyu untuk menyembelih putranya. I'tiraf itu berarti mengakui. Mengakui bahwa segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Lisannya kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Sementara anggota badan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sempurna syukurnya, Pak ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Bulan yang lalu kita sudah mengkaji bersama surat Al-Zalzalah ayat yang ketiga dan keempat, yang berbunyi bagaimana, Ibu masih ingat? Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Pada hari itu bumi mengkhabarkan beritanya. Apa beritanya? Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna ma akhbaruha? Apakah kalian tahu apa khobar, berita yang disampaikan oleh bumi saat itu? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa inna akhbaroha, sesungguhnya berita yang disampaikan bumi saat itu, antashhada ala kulli abdin au amatin, bumi bersaksi untuk setiap hamba, antashhada ala kulli abdin au amatin amila kata bima amila ala dhahriha, dengan apa yang dilakukan oleh hamba itu di atas bumi. Amila kata wa kata yauma kata wa kata. Ini si fulan saat ini mengerjakan ini, mengerjakan itu. Jadi semua itu disampaikan oleh bumi. Ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi bisa berbicara? Karena itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat ayat yang ke-5, Pak ya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala
Bi anna rabbaka, karena Rabbmu auha, memberi wahyu kepada siapa? Laha, kepada bumi. Auha di sini, wahyu di sini artinya memberi perintah. Jadi bahasa di dalam Al-Qur'an wahyu itu tidak berarti wahyu firman Allah kepada Nabi saja. Kemarin sudah kita jelaskan Pak ya. Ada apa saja? Ilham. Ilham itu bimbingan ya. Seperti Allah memberi ilham kepada lebah, wa auha ila nahlati. Allah memberi wahyu ilham kepada lebah untuk apa? Untuk membuat sarang-sarang ya. Juga yang diberikan kepada ibunya Nabi Musa. Ya. Allah memberi auha ila ummi Musa. Allah memberi wahyu kepada ibunya Nabi Musa, memberi bimbingan. Untuk apa? Untuk melarung. Benar Pak ya, melarung ya? Melarung Musa kecil ke sungai. Dan berkata, kamu enggak usah sedih, enggak usah takut, nanti akan kembali. Fa inna radduk, kami akan mengembalikannya kepada engkau. Ada juga auha berarti bisikan. Contohnya bisikan setan. Wa inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum. Setan akan membisiki kepada wali-walinya, kepada pengikut-pengikutnya, manusia dari kalangan manusia, untuk mendebat engkau wahai Muhammad. Surat Al-A'raf ya. Al-An'am ayat berapa Bu? Masya Allah 121. Nah begitu ditulis ya. Al-ilmu sayyidun. Ilmu itu adalah binatang buruan. Wasayyiduha, dan talinya adalah Alkitab. Dan tali pengikatnya adalah tulisan. Kalau ditulis ingat, dan ditulis berlalu. Saya pernah baca buku namanya Spiritual Reading, terjemahan dari bahasa Arab yang ditulis oleh Dr. Roghib As-Sirjani. Beliau menulis tentang bagaimana manusia itu kalau baca itu dalam waktu 10 menit yang dibaca itu sudah berkurang sekian persen yang diingat. Dalam satu jam itu sudah tinggal sekian persen yang diingat. 1 minggu sekian persen, 1 tahun sama, yang didengarkan juga sama, maka ditulis ya, Masya Allah. Surat Al-A'raf ayat 100, Al-An'am 121. Al-An'am 121 itu bercerita, itu bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang musyrik yang memberikan syubhat. Apa syubhatnya? Tentang sembelihan. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, binatang mati siapa yang mematikan? Allah. Ya. Lalu kalau kambing disembelih siapa yang mematikan? Allah, tapi dengan tangan manusia. Ada campur tangan manusia. Maka orang musyrik memainkan logikanya begini. Hewan yang mati tanpa disembelih itu kan yang mematikan Allah. Bahasanya dalam tafsir Ibnu Katsir, disembelih dengan pedang emas kalian haramkan. Sementara hewan yang kalian sembelih dengan tangan kalian yang berlumuran dosa kalian halalkan. Logikanya di mana? Bingung kan? Iya juga ya. Kalau kita nyembelih hewan kan berarti ada campur tangan-tangan kita, dan tangan kita itu berlumuran dosa. Sementara kalau yang mati dimatikan Allah itu murni, nggak ada campur tangan manusia. Maka ketika kaum muslimin bimbang oleh syubhat ini, Allah menurunkan surat Al-An'am tadi. Wa inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum fa in ata'tumuhum innakum musyrikun. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada wali-walinya. Orang-orang musyrik itu dibisiki. Syubhat-syubhat itu dibisikkan kepada mereka, disampaikan kepada kaum muslimin. Maka kata Allah, kalau kalian wahai kaum muslimin ikut-ikutan mengharamkan hewan sembelihan dan menghalalkan bangkai, kalian juga sama-sama musyrik.
oh ya sudah, berarti nggak boleh. Yang kita yakini bahwa hewan menjadi halal setelah disembelih. Ya, itu perintahnya. Loh kan tangan kita berlumuran darah, berlumuran dosa, tapi kan Allah yang memerintahkan untuk nyembelih. Artinya berarti Allah membolehkan gitu. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Dengan izin dari Allah, bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menyembelih hewan dulu sebelum kita makan, berarti kalau yang tidak disembelih itu haram. Bahkan disembelih dengan niat untuk selain Allah pun haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan hewan yang disembelih dengan tujuan untuk selain Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ayat yang ke-6. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Pertanyaannya, kapan peristiwa ini terjadi? Manusia keluar dari kuburnya itu kapan? Atau peristiwa mereka dibangkitkan untuk diperlihatkan kepada mereka amal mereka itu kapan? Pendapat yang pertama bahwa itu terjadi ketika mereka keluar dari kubur. Hadza sudur innama huwa inda nusyur yasturuna ashtata minal kubur. Hadza sudur itu artinya wasatir al-munsharif. Jadi sudur itu artinya bubar. Jadi kita duduk kemudian bubar. Ini mengindikasikan bahwa alam kubur itu ampiran. Bahwa kita ke alam barzah itu mampir. Kayak kita datang dari rumah. Ini kita di dunia nggak bisa dipungkiri Pak ya. Bahwa rumah kita ya rumah, betul ya. Jangan kita kembalikan ke hakikatnya. Hakikatnya dunia ini perjalanan kita, ampirannya. Kita kembalikan ke dunia nyata dulu. Bahwa rumah kita adalah rumah yang kita tinggali. Kita datang ke masjid ini untuk berkumpul. Setelah itu bubar untuk kembali lagi. Nah, dunia ini hakikatnya adalah seperti kita tempat berkumpul ini. Termasuk nanti alam barzah. Nah, itu kita berkumpul di alam barzah sana. Kemudian nanti yasduru, bubar dari alam barzah itu. Karena di sini wasadir al-munsharif. Ya, orang yang as-sadir itu artinya al-munsharif, orang yang bubar. Jadi sudah dimasukkan ke dalam alam barzah, alam kubur, kemudian dibangkitkan, bubar sendiri-sendiri. Enggak nyari saudaranya, Pak. Yang di dunia disayangi, yang di dunia dicintai, katanya saya cinta mati sampai kamu, saya cinta banget sampai kamu, sampai cinta matilah bahasanya. Ya. Tapi ketika masuk liang kubur enggak mau nemeni. Ya. Malah dalam hati senyum-senyum ya. Ndang entuk ganti. Ndang cari ganti. Sedihnya sebulan 2 bulan, setelah itu cari ganti. Sudah lupa lagi dengan janjinya setia sampai mati. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluar dari kuburan sendiri-sendiri, tidak ada yang nemeni. Sudah nafsi-nafsi, sudah masing-masing. Sudah tidak peduli lagi dengan ayah ibunya, dengan saudara-saudaranya. Makanya begini Bapak sekalian, prinsip dakwah kita kepada orang tua, anak kepada orang tua kepada anak, itu sifatnya adalah peringatan, hidayatul irsyad. Bahkan Rasulullah kepada keluarganya, kepada paman-pamannya juga sifatnya seperti itu. Wa ma ana ilal balah, katakan kepada mereka wahai Muhammad bahwa tugas kami hanya menyampaikan. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita ngaji, kita juga harus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ghina wal afaf. Ya Allah, saya meminta petunjuk kepadamu. Karena apa? Karena kalau Allah tidak memberikan petunjuk taufik, sebanyak ilmu yang kita miliki, kita tidak bisa mengamalkannya. Walaupun kita bisa menghafal Al-Quran, bisa menguasai fikih, bisa menguasai ilmu tazkiyah tentang ibadah dan seterusnya, tetapi kita tidak mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita sekedar wawasan saja.
Maka mintalah hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijawab oleh para ulama kenapa setiap sholat kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Itu pernah ada syubhat juga dari orang-orang non-muslim. Orang Islam itu masih tersesat. Di mana tersesatnya? Sehari 5 kali minta petunjuk. Itu kalau bukan orang tersesat, gimana lagi? Leres mboten? Ya enggak gitu, jawab, jangan bilang leres, enggak ya. Jadi orang Islam itu kan setiap hari 5 waktu ihdinas siratal mustaqim. 5 waktu 17 kali. Dalam ibadahnya dia 17 kali sehari minta tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti mereka masih tersesat. Setuju napa mboten? Enggak. Dijawab oleh para ulama yang diminta itu hidayah taufik. Kaum muslimin itu sudah berada di jalan yang lurus, sudah berada dalam agama yang benar. Tetapi kadang-kadang mereka tidak bisa mengamalkan ilmunya. Tahu bahwa sholat malam itu pahalanya luar biasa. Terus tahu bahwa qobliyah subuh itu 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi dibandingkan dengan pasarnya ramenya pasar, kadang-kadang pilih masih banyak yang beli. Nah ini butuh hidayah taufik. Yakin bahwasanya rezeki tidak akan kemana. Sebentar sudah adzan subuh, saya tak sholat qobliyah dulu, saya tak sholat dulu. Jenengan nggak jadi beli, silahkan beli di tempat lain. Rezeki nggak akan kemana. Tapi lagi rame gitu ya. Nah disinilah butuh hidayah taufik. Yakin tawakal betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta ihdinas siratal mustaqim setiap hari 17 kali itu meminta hidayah taufik. Ilmu sudah banyak yang kita miliki. Ya, sudah banyak yang kita miliki. Ya, tetapi karena belum dapat hidayah taufik ini belum bisa mengamalkan. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi ya. Ketika di dompet kita ada pasukan Soekarno-Hatta, terus ada yang biru-biru, ada yang hijau, kemudian ada yang abu. Lewat kotak infak yang pilih yang mana Pak? Abu. Artinya begini, kita tahu bahwasanya yang akan kita bawa mati adalah yang kita sedekahkan. Betul kan ya? Tetapi masih kelingan bahwa ini nanti mau untuk makan di SFA sekeluarga ya. Tapi yang masuk kotak infak yang warna abu ya. Yang mestinya itu dikasihkan ke tukang parkir gitu. Masa beli harga seharga nitipkan motor ini. Beli surga seharga menitipkan motor ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi selain kita mendapatkan irsyad, petunjuk, penjelasan, jabaran, nasihat dari orang lain, kita juga harus meminta hidayah kepada Allah yang namanya hidayah taufik. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ghina wal afaf. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke ayat ini bahwa manusia akan keluar dari kuburnya. Pertama, pendapat pertama bahwa yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum, mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Ini sesuai dengan arti ini, pendapat yang pertama bahwa ini ketika mereka keluar dari kubur. Adapun pendapat yang kedua bahwa mereka keluar secara ashtatan. Ashtata itu artinya berkelompok-kelompok. Apakah kelompok keluarga, kelompok suku, apakah kelompok pengajian? Ternyata bukan, Mbak. Ya. Jadi perkumpulan ke perkumpulan di dunia ini tidak ada jaminan nanti sampai akhirat kecuali perkumpulannya orang-orang soleh. Apalagi perkumpulannya cuma partai. Partai itu adalah prinsipnya tidak ada lawan sejati, tidak ada kawan sejati, adanya kepentingan abadi. Selama kepentingannya sama, kamu teman saya. Tapi kalau kepentingannya berbeda, sudah jadilah lawan. Berbeda dengan orang yang sama-sama masuk masjid, insya Allah kepentingannya sama Pak ya.
sama, ukhuwahnya sama ya. Pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ashtata nanti keluar dari yang berkelompok-kelompok itu kapan? Menurut pendapat yang kedua, pendapatnya Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, pendapatnya Al-Baghawi, pendapatnya Imam As-Suyuti bahwa mereka yang keluar kemudian berkelompok-kelompok itu adalah setelah selesai penghisaban. Jadi setelah dihisab, mereka akan keluar dalam kelompok-kelompok mereka. Kelompok apa? Kelompok golongan penghuni surga dan kelompok golongan penghuni neraka. Ya. Ada nanti kelompok ashabul yamin, ada kelompok ashabus shimal. Golongan kanan dan golongan kiri. Sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan masuk surga, sayap kiri arahnya ke neraka. Golongan aja lah, jangan sayap. Nanti yang main bola nggak mau di sayap kiri gitu ya. Golongan kanan itu ashabul yamin disebutkan mereka akan berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sementara ashabus shimal arahnya adalah ke dalam neraka. Nanti bisa jenengan baca dalam surat Ar-Rum ayat 14 sampai 16. Itu bercerita tentang ashabul yamin dan ashabus shimal. Golongan kanan dan golongan kiri. Nah, ini menurut tadi Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya bahwa yauma idzi yasdurun nasu ashtata, pada hari itu manusia keluar berkelompok-kelompok itu adalah menjadi dua kelompok, kelompok ahli surga dan kelompok ahli neraka. Ya. Insya Allah semua yang hadir di sini bersama ashabul yamin ya, bersama kelompok ahli surga. Ya. Karena kelompok ahli surga itu luar biasa Bapak-Bapak sekalian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, nanti dibaca surat Maryam ayat 85-86, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kondisi dua golongan ini, pakai bahasanya berbeda, ya. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari itu, hari kiamat, nahsyurul muttaqin, kami Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang bertakwa itu wafda, layaknya mereka nahsyurul muttaqinnya kami bahasa hasyr itu menggiring ya, artinya maksudnya menjalankan orang-orang muttaqin ilar rahmani wafda, menuju Allah Subhanahu wa taala layaknya seorang utusan kerajaan, utusan kepresidenan. Ada yang kelaparan Bapak-Ibu sekalian? Utusan kepresidenan Republik Indonesia yang ada di Jepang kelaparan. Ada cerita begitu Pak? Aduh, nggak ada. Adanya mereka tinggal di tempat yang mewah. Kendaraannya juga kendaraan yang mewah. Kalau kita mau ke Jakarta naik Garuda Pak ya, Garuda Mas. Bukan Garuda yang terbang, tapi Garuda Mas gitu. Karena bukan utusan, tapi kalau utusan pesawat kenegaraan. Wafda. Makanya ketika Imam Ali radhiyallahu anhu mendengar ayat ini, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, pada hari itu kami kumpulkan, kami jalankan orang-orang yang bertakwa itu layaknya seorang utusan, maka Imam Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana Wallahi manaro ala Imam Ali sebentar. La wallahi ma ala arjulihim yuhsyarun." Kata Imam Ali, demi Allah, orang-orang yang bertakwa tadi ketika menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam kondisi tidak berjalan kaki. Wala yusaquna sauqan, dan mereka tidak digiring sebagaimana orang-orang kafir. Walakinnahum yu'tuna binukin min nukil jannah, akan tetapi mereka didatangkan dengan dalam kondisi berkendaraan naik unta dari unta-untanya surga,
lam tangdurul khalaik ila misliha. Onta yang belum pernah disaksikan oleh makhluk di dunia ini. Ontanya luar biasa. Rihaluhum, pelananya. Tahu pelana, Pak? Pelana itu yang didudukin itu loh. Rihaluhum az-zahab. Rihaluhum, pelananya itu terbuat dari emas. Wa zimmatuha, tali kekangnya az-zabarjid. Tali kekangnya itu terbuat dari zamrud. Zamrud apa, Pak? Permata yang mahal ya, Pak ya. Satu las apa satu biji? Satu butirnya itu harganya sudah luar biasa. Fayaquduna 'alaiha hatta yaqra'u babal jannah. Mereka duduk di atas onta yang luar biasa indahnya itu ya. Pelananya dari emas, tali kekangnya dari zamrud. Mereka duduk di situ sampai ke pintu surga. Sampai ke pintu surga. Sampai kemudian kalau di dalam hadis yang lain ya. Hatta tantahi bihim ilal jannati fatatalaqahumul malaikah. Sampai mereka ke pintu surga, jadi naik onta sampai ke pintu surga, kemudian mengetuk pintu surga dan bertemu dengan malaikat menyambut mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat atas kalian, tibtum, kalian sukses ya, fadkhuluha, masuklah ke dalam surga, khalidin, kekal di dalamnya. Surat Az-Zumar ayat 73. Itu sambutan malaikat, sugeng rawuhnya malaikat kepada penghuni surga. Bukan sugeng rawuh toh ya, tapi salamun alaikum. Nah, itu makna menurut keterangan Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Rasulullah, ketika Ali bertanya, ya Rasulullah, inni ra'aitul muluka wa wafuduhum falam ara wafdan ila rukbanan. Wahai Rasulullah, saya melihat bahwa para raja, para utusan itu kalau datang mesti mereka berkendaraan. Maka Rasulullah menjelaskan tadi, sama iya. Penghuni surga itu ketika mereka menuju surga tidak jalan kaki, tetapi naik di atas nuk. Nuk itu artinya unta. Ya. Unta yang dari min nukil jannah, unta-unta yang disediakan dari surga. Dan pelananya terbuat dari emas, tali kekangnya dari zamrud, kemudian duduk manis di situ sampai yaqra'una babal jannah. Yaqra'una apa kemarin? Al-Qari'ah, masih ingat Al-Qari'ah? Yaqra'u itu artinya mengetuk sampai dodok lawang surga. Tok 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 tok. Kemudian disambut oleh siapa, Pak? Malaikat. Ya, jadi penghuni surga itu mulia. Ya. Tadi ashabul yamin, golongan kanan itu mulia. Setelah dikelompokkan dalam kelompok ashabul yamin, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga dengan berkendaraan seekor onta yang disediakan dari surga. Bagaimana kemudian dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir? Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Sementara kami giring, nasuku kami giring orang-orang yang berdosa menuju neraka jahanam wirda, dalam kondisi menurut para ulama wirda itu artinya atsanan, dalam kondisi kehausan. Sebagaimana onta-onta yang berebut menuju air karena mereka kehausan. Jauh apa enggak perbedaannya? Jauh. Orang-orang beriman ashabul yamin naik kendaraan dalam kondisi luar biasa, sementara orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa digiring begitu saja, mereka dalam kondisi kehausan. Dan sampai neraka tidak dapat air. Dapat air apa enggak? Tidak dapat. Mereka itu berangan-angan dapat air ini yang mungkin sering kita anggap remeh, Pak. Air putih ya. Dari mana? Dari rumah si fulan. Disuguhi apa? Wah, cuma air putih.
Ora metu teh apalagi kok kopi. Bening bukan putih, kalau putih susu Pak ya. Air bening. Di rumah banyak, padahal di neraka ini orang ahli neraka itu mereka sangat menginginkan kenikmatan surga, yang diinginkan itu air, Pak. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma. Penduduk neraka itu berseru memanggil-manggil penduduk neraka. Wahai penduduk neraka berseru memanggil penduduk surga. Wahai penduduk surga, wahai saudaraku, an afidhu alaina minal ma. Mbok saya dibagi airnya. Air. Aw mimma razaqakumullah, atau yang lainlah yang direzekikan kepada kalian. Mereka menjawab penduduk surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, haram ini untuk orang-orang kafir. Ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Air Pak, dikelangeni Pak. Yang kadang-kadang di dunia ini diremehkan oleh manusia. Maka jangan sekali-kali kita memubazirkan air. Maka dalam pelajaran fikih ibadah, salah satu sunnah-sunnah dalam wudhu itu apa Pak? Menghemat air, adamul israf. Sudah sampai sini? Belum ya. Belum ya, masih jauh berarti ya. Jadi salah satu sunnah-sunnah berwudu itu kita tidak boleh tabdzir, mubadir air. Karena apa? Ya karena energi itu harus dihemat. Hari ini mungkin berlimpah, tapi kalau jor-joran nanti habis. Kayak ceritanya orang yang di Jerman itu Pak ya, yang makan banyak itu loh. Sudah pernah dengar? Jadi ada turis dari Indonesia. Berapa orang itu masuk ke dalam rumah makan. Nah, melihat di rumah makan mewah tapi kok sepi dan masing-masing pengunjungnya itu cuma satu gelas air sama satu piring roti begitu. Lalu di Indonesia kan pesannya banyak Pak ya. Misalnya masuk warung sate, satenya ada, tongsengnya ada, nggih. Leres mboten? Gulenya ada, tengklengnya ada, kentang gorengnya ada gitu. Minumnya juga macam-macam. Nah, itu orang Indonesia sama, masuk ke warung itu pesannya banyak. 4 orang pesen untuk porsi lebih dari 4 orang. Mau bergaya dia. Ini orang Indonesia itu enggak pelit gitu kan ya, untuk makan enggak pelit. Orang-orang sana makannya habis bersih. Nah, ini dalam Islam kan adabnya kalau makan bersih. Sementara orang Indonesia rumongso uang sendiri beli sendiri, makan dia eker-eker kayak ayam, ditinggal begitu saja. Dihentikan sama orang-orang situ. Berhenti kamu. Habiskan. Habiskan. Loh, ini makanan-makanan saya yang beli. Terserah saya mau uang-uang saya mau menghabiskan apa enggak, terserah saya. Kata orang-orang di sana, betul uang kamu. Tetapi sumber daya alam ini milik bersama. Kalau kamu tabdir seperti ini, dibuat cuma-cuma begini, dibuat apa tidak berguna, nanti sumber daya ini alam ini habis, yang lain ikut susah. Jadi ini yang kadang-kadang kita tidak memikirkannya. Air dibuang begitu saja, sementara di Afrika sana kekurangan. Kayak ceritanya Dokter Ustadz Fadlan Karamatan itu, ketika lulus kuliah itu ditugaskan oleh pemerintah untuk dakwah di luar negeri, kalau nggak salah Afrika, ke sana. Keluar turun dari pesawat bandara, naik mobil, sejauh mata memandang kering kerontang, tidak ada air. Kering kerontang. Mereka satu rombongan dari kampusnya itu sekian puluh orang dengan biaya yang sangat mahal untuk dakwah di sana, menyebarkan Islam ke sana. Udah turun dari mobil, jalan kaki berkilo-kilo sampai rumah sudah kehausan. Kemudian dikumpulkan dalam satu majelis kumpul begitu kan ya. Kemudian datang anak-anak pemuda yang bawa nampan, ditutupi Pak. Wah, ini mungkin airnya gitu kan ya. Masa sepanjang jalan ini kami nggak minum sama sekali. Kemudian dibuka Pak, isinya Quran Pak. Ya Allah, apakah sini nggak ada air? Dijawab sama mereka, kamu tadi jalan dari bandara sampai sini lihat sumur enggak?
Air di sini mahal. Minum itu nanti ada waktunya. Sekarang bukan saat minum. Masya Allah, di Indonesia wis. Terus Quran ini itu apa? Kamu buka-bukanya, tanya kepada jamaah akan mengikuti. Jadi suruh ngetes tahfidz jamaah, Pak. Buka halaman, beliau baca satu penggal ayat, seluruh jamaah menirukan. Yang tudung kedua lagi dikasihkan ke temannya lagi, buka lagi. Quran lagi, bukan roti. Baca lagi surat yang lain, seluruh jamaah hafal. Kemudian ada salah seorang yang katanya, saya pengen ke belakang kamar mandinya mana. Lewat lurus ke sana. Ketika dia masuk ke dalam ruang tengah, melewati ruang tengah, ada ibu-ibu yang sedang meninabodokan anaknya. Yang dibaca bukan apa? Yang didendangkan dari mulutnya bukan lagu dangdut, bukan lagu rock, nggak jadi tidur, Pak ya. Yang didendangkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Setelah keluar dari situ, ternyata ada 7 nampan yang dibagikan, itu isinya Quran semua. Satu tim itu bermusyawarah begini. Kita di sini untuk mendakwai mereka, sementara Al-Quran sudah di kepala mereka. Betul ya? Yang dibutuhkan mereka adalah air. Sudah kita kumpulkan sangu kita yang tadi untuk hidup di sini sekian bulan, kita kumpulkan aja, kita bikin sumur, setelah sumur jadi, kita pamitan. Itu lebih bermanfaat daripada kita mengajarkan kepada mereka, sementara kayak nguyai segoro. Betul, mereka sudah paham agama, sementara yang dari Indonesia, hafalan Al-Qurannya tidak seperti mereka. Maka sudah sepakat, bikin sumur, setelah sumur jadi, mereka senangnya luar biasa. Ya gitu, kadang-kadang dakwah itu harus melihat yang dibutuhkan masyarakat apa. Dikenang itu. Ya. Dan yang paling menjadi kenangan tadi itu apa? Bahwa mereka ya orang-orang Afrika itu di sana di Maroko atau mana ya? Pokoknya di daerah yang air itu sangat berharga. Di Indonesia dibuang-buang. Terus dibuang-buang ya. Dibuang-buang ya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi wirda. Wirda sama wardah beda ya. Wardah, kalau wardah beda. Wardah itu bunga mawar. Ya, wardatan ya. Tapi kalau wirda itu bisa diartikan kehausan, atsanan. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayat nomor 6 bahwasannya manusia itu nanti akan yasduru dibangkitkan, yasduru ataupun bubar. Dari mana? Ada yang mengatakan dari alam kubur. Yang kedua dari mana? Dari waktu tempat penghisaban. Ashtata berkelompok ini setelah penghisaban itu kelompok apa? Partai atau kelompok organisasi? Golongan ashabul yamin dan ashabu shimal. Ashtata di sini berkelompok-kelompok di sini artinya kelompok ahlu surga, kelompok ahli neraka. Partai nggak guna Pak di sana, organisasi nggak guna. Yang berguna adalah ikatan ukhuwah Islamiyah. Per partainya terserah beda, tapi ukhuwah Islamiyah harus tetap terjaga. Kan satu rumah kadang-kadang bapaknya partainya ini, istrinya partainya ini, anak-anaknya partainya partai anak-anak muda gitu ya. Kalau nggak ada ukhuwah Islamiyah, pindah rumah itu semuanya nanti. Jawab sekali dimati Allah Subhanahu wa taala itu pengertian atau keterangan dari surat Al-Zalzalah ayat yang ke-6, yaumaidin yasturun nasu ashtatan liyura a'malahum, untuk melihat amal mereka. Setelah dihisab, dihitungkan ya. Nah, akan ditimbang, nanti ada yaumul mizan yang sudah kita bahas dalam surat Al-Qari'ah. Akan ditimbang dan kita akan melihat hasilnya seperti apa. Ya. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti selamat, ya, agar kita nanti bisa bersama golongan-golongan ashabul yamin,
Hari ini adalah waktu untuk mempersiapkannya itu. Ya, hari ini bukan hari untuk bersantai-santai. Pernah seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka jawaban Rasulullah bukan ditentukan kapannya, tetapi justru sebaliknya Allah Rasulullah bertanya balik, "Ma'adattalaha?" Kamu nanya hari kiamat sudah siap belum? Apa yang sudah kamu siapkan? Justru itu yang penting. Hari kiamat kapan itu tidak penting. Kita matinya kapan itu tidak penting. Yang penting itu adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk mati. Apa yang sudah kita persiapkan untuk di hari kiamat nanti. Seperti itulah yang ditanyakan Rasulullah kepada orang Badui yang bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Ma'adattalaha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat itu? Dia menjawab, "Hubbullahi wa rasulihi." Saya siapkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabna. Kalau begitu, nanti kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kamu akan bersama Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain, ja'a rajulun ila Rasulillah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Kemudian bertanya, "Kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan suatu kaum, kondisi suatu kaum yang mencintai kaum yang lain sementara tidak bisa bersamanya? Faqala Rasulullah, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seorang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Maka kita cintai orang-orang yang soleh, kita cintai ahli ilmu, kita cintai Rasulullah, kita cintai para sahabat Rasulullah SAW, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas surat Al-Zalzalah itu tentang hari kiamat. Dan di sini sudah disinggung kapan kiamat itu tidak penting. Maksudnya yang justru yang penting adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk kiamat. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi berbagai macam peristiwa di hari kiamat nanti. Kita siapkan apa, Pak? Amal soleh kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, cinta kita kepada Islam, cinta kepada kaum muslimin, cinta kepada ilmu, cinta kepada amal soleh. Insya Allah kita akan selamat nanti ketika menghadapi huru-hara di hari kiamat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sudah azan. Apakah ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup? Cukup ya? Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.